Baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Irma Tama. Saat ini saya akan dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Malang, Program Studi Teknologi Pangan. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Jadi Pancasila ini merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Di mana nilai-nilainya ini lahir dari perjuangan bangsa dan saat ini menjadi pedoman untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanan Pancasila tidak mulus, setiap pemerintahan memiliki dinamika dan tantangannya tersendiri. Nah, kita akan membahas tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, yaitu dari awal kemerdekaan kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, dan Orde Baru dan Reformasi. Masa awal kemerdekaan, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kemudian pada tanggal 18 Agustus Pancasila ini tahun 1945 ini Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara melalui pembukaan UUD 45. Pada masa ini juga diwarnai konflik ideologi dan perjuangan dan pertahankan kemerdekaan seperti agresi militer Belanda dan munculnya pemberontakan daerah. Masa Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Nah, ini pada tahun 1949 27 Desember ini Indonesia sempat terbentuk ya dengan adanya Republik Indonesia Serikat ini. Namun bentuk negara ini tidak lama karena rakyat menolak sistem federal yang dianggap memecah belah NKRI. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara NKRI dengan dibentuknya UUD sementara 1950. Nomor 3 yaitu masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 hingga 1965. Pada 5 Juli 1959 Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara. Namun pada praktiknya kekuasaan politik ini menjadi terpusat dan Pancasila ditafsirkan secara sempit lewat ideologi nasionalis dan komunisme. Pada masa Orde Baru yaitu tahun 1966 sampai 1998, pemerintah menjadi Pancasila sebagai ideologi tunggal dengan mendirikan program P4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Masa yang kelima yaitu masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang, di mana reformasi ini membawa kebebasan dan demokrasi, sehingga muncul beberapa tantangan baru, yaitu seperti menurunnya pemahaman ideologi dan meningkatnya sistem individualisme, sehingga pemerintah membentuk BIP yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di era digital dan globalisasi ini. Nilai Pancasila yang bisa tercermin yaitu nilai yang paling konsisten seperti persatuan Indonesia sehingga bangsa tidak terpecah belah. Kemudian di sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu nampak dari semangat kemerdekaan dan menunjukkan perjuangan dalam menegakkan keadilan sosial. Di sila keempat yaitu kerakyatan yang diimput oleh umat, kebijaksanaan dalam perjuangan perwakilan, di mana sila keempat ini diuji dalam dinamika demokrasi dari waktu ke waktu, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tujuan akhirnya yaitu kebijakan pembangunan nasional. Nah, refleksi pribadi dari setiap masa ideologi Pancasila tersebut, kita dapat satu kesimpulan yaitu persatuan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok. Nah, kita sering melihat perpecahan karena perbedaan pandangan di media sosial. Kemudian kita harus ada musyawarah untuk
dalam mengambil keputusan. Kemudian ada keadilan sosial yang harus menjadi arah perjuangan bersama, di mana kita harus membangun solidaritas dalam kebersamaan. Dari perjalanan bangsa ini kita tahu bahwa Pancasila itu memiliki sumber kekuatan dan arah bagi Indonesia, bahwa setiap peristiwa mengajarkan bahwa kemanusiaan, musyawarah, keadilan bukan hanya dari nilai yang sebelumnya, tapi untuk menjaga masa depan bangsa ini agar tetap terjaga solidaritasnya dan musyawarah dan mufakat. Kemudian generasi muda juga memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan kembali semangat Pancasila dalam tindakan nyata seperti gotong royong, toleransi, dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.